bertemu dengan saya, Delvivia SPD, CGP Angkatan Pertama Kota Pekanbaru dari SMP Negeri 42. Video ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan di dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Silakan disiapkan. Siapa yang punya penentuan? Arhan. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa, mulai. Ini yang tidak hadir 3 orang. orang. Siapa aja kakak? Amalin Ilham, Bu. Amalin. Oke, saudara, ibu ingin kalian memperhatikan ini. Ibu ingin kalian memperhatikan ini. Ini adalah bentuk sebuah identifikasi permainan, identifikasi emosi. Siapa yang tahu tunjukkan ya, tangan ya. Oke, yang pertama. Ayo. Ini emosi apa yang diperlihatkan dari gambar ini? Tunjukkan. Jijik, Bu. Jijik. Marah. Marah. Ini mana? Lanjut. Sedih. Kaget atau terkejut? Tujuan ibu melihatkan identifikasi emosi ini merupakan salah satu cara kita ada kesadaran emosi. Di rumah, di saat orang tua kita keadaan sedih, bisa kita lihat di raut wajahnya. Keadaan gembira dia bisa. Begitu juga dengan rumah. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah kalian menganalisis penyebab terjadinya reformasi di Indonesia. Yang kedua, supaya kalian bisa mengidentifikasi tujuan reformasi di Indonesia. Yang ketiga, kalian menyajikan telaah tentang tokoh-tokoh yang terlibat pada masa reformasi ini. Jadi mengenai video pembelajaran, ada PPT, ada buku yang kalian baca, ada modul yang harus kalian baca. Kalian boleh memilih mana yang mau kalian gunakan. Tadi malam saya lebih sukanya PPT aja dibaca, ditengok dibaca, kemudian baca buku. Ibu harapkan sudah membaca. Kita akan bahas, diskusikan bersama pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan setelah membaca atau menonton video yang ibu berikan. Ada pertanyaan? Oke, siapa yang ingin bertanya dari hasil pengamatan videonya atau bacaan PPT atau bacaan bukunya? Ada enggak? Apa dampak positif? Apa dampak positif? Ya, dilihatkan reformasi. Oke, ada 5 pertanyaan untuk awal ini. Ya, kita diskusikan di dalam
kelas ini. Kita semuanya, Ibu, kita satu persatu pertanyaannya kita bahas dan siapa yang mengeluarkan pendapat tunjukkan. Ya, yang pertama, ada lagi yang perlu lagi satu. Reformasi itu apa? Ini apa yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi. Ini apa sih artinya reformasi? Sekarang, ini dulu pertanyaannya. Ini satu, ini dua, tiga, empat, lima, enam. Tambah. Nomor satu, kita bahas dulu. Apa sih reformasi? Siapa yang bisa menjawabnya atau membantu? Intan? Reformasi merupakan suatu gerakan perubahan pada suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Ya, reformasi adalah perubahan dari satu sistem ya yang sudah ada dan terjadi di dalam masyarakat dan terjadi secara cepat, tidak lama tetapi cepat. Di bidang apa saja? Kira-kira di bidang apa saja yang terjadi? Pak? Politik, bagus. Ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Ada 5. Ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan budaya. 5 perubahan yang terjadi. Reformasi di Indonesia adalah perubahan cepat yang terjadi. Perubahannya itu pada orde baru atau pada masa yang disebut dengan reformasi. Oke, jadi kita sudah dapat reformasi itu perubahan yang terjadi dalam tatanan hidup ya di dalam masyarakat yang terjadi secara cepat. Yang kedua, sekarang sudah dapat kita jawaban yang pertama. Yang kedua, apa faktor penyebab terjadinya reformasi? Penyebabnya yaitu dampak negatif dan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Penyebab satu, kebijakan yang negatif. Apa yang maksud negatif? Yang dilakukan pada masa Orde Baru. Apa contohnya, Hani? Apa kebijakan negatif? Apa Adi? Kemajuan pembangunan secara pesat. Kemajuan itu positif. Negatif? Kemajuan pembangunan secara pesat namun tidak merata di seluruh daerah. Tidak merata. Jadi contohnya pembangunan tidak merata. Pembangunan tidak merata. Apa lagi penyebabnya? Ayo. Ali, apa yang dia dulu? Ini? Yang karena kalau memfokuskan ke kebutuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu terbentuknya netralitas dan kebudayaan korupsi di kalangan para pejabat negara. Ya. Yang kedua itu banyaknya atau menjamurnya KKN. Apa KKN? Korupsi. Kolusi. Ya, kolusi dan nepotisme. Ya, dulu itu sering terjadi korupsi. Ibu contohkan. Ibu akan mengadakan kegiatan game atau tim game turnamen. Masing-masing jumlah anggotanya 5, ibu yang pilih. Ya, cara permainannya adalah 5 orang menjadi masing-masing punya tanggung jawab menjawab 5 pertanyaan. Jadi 5 pertanyaan masing-masing dibagi nih. Ya, pertanyaannya dijawab, jawabannya jawaban singkat A, B. Nggak usah dibuatkan kata-kata di belakangnya, jadi A, B, C.
ya, dan D saja. Siapa yang sudah selesai mengeluarkan suara yel-yelnya. Jadi ada tim merah, biru, kuning, hijau. Ya, silakan 1, 2, 3, mulai. Cepat. Baca cepat. Jangan dirasakan, dijawab lagi dan menjawab. Jawab tulis di depan ya. Langsung tulis di depan. Tulis di sininya. Bukan saya. Tulis di depan langsung A, B, C atau D. Dah. Yang sudah silakan teriakan yel-yelnya. Oke, teriakan yel-yelnya. Setiap satu soal poinnya 2. Kalau misalnya 2 betul semua berarti 10. 10 nanti ibu kalikan dari 10 lagi berarti 100. Oke? Ini tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru berasal dari C. Betul. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah krisis moneter. Nilainya 100. Oke, hari ini kita sudah menyelesaikan games kita. Tujuannya adalah kegiatan ini untuk melatih kesadaran apa kalian? Kesadaran sosial kalian. Kerjasama, bertanggung jawab, saling menghargai orang lain, mengeluarkan pendapat. Ini melatih ini. Karena tanpa kerjasama, tanpa menghargai pendapat orang lain, kalian tidak bisa bekerja dalam satu tim yang solid. Terima kasih. Kalian membuat sebuah keterampilan. Penilaian keterampilan adalah menyajikan telaah tentang tokoh-tokoh yang terlibat di dalam masa reformasi sampai sekarang. Kalian pilih salah satu tokoh, kalian pilih juga sesuai dengan minat kalian dalam kalian menyampaikannya kepada ibu. Kalian boleh memilih video, boleh memilih PPT yang ada, kan bisa divideokan. Boleh memilih poster, boleh memilih komik, yang pandai komik, buat karikatur boleh, karikatur juga boleh. Atau pop up, seperti yang punya ibu, misalnya pop up boleh, ya. Kemudian semuanya itu adalah yang kalian pilih sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak ada, Bu, saya nggak punya HP untuk buat video. Oke, Bu, saya tidak punya komputer untuk buat PPT. Saya tidak bisa menggambar. Kalian temui Bu Vivi. Kita cari caranya untuk mana kalian bisa, mana kalian minat, mana kalian mampu. Bagi Bu Vivi tidak ada masalah. Yang penting kalian mau membuat kajian telaah ini dan menghasilkan yang terbaik dari kalian. Oke, hari ini kita sudah menyiapkan pembelajaran kita. Kegiatan hari ini menurut pendapat Hani gimana? Kegiatan pembelajaran kita hari ini menyenangkan, monoton, tidak menyenangkan, atau ada perubahan yang perlu kita lakukan? Silakan Bu. Oke, terima kasih. Yang lain? Sini gimana Bu sini? Oke, yang lain. Semoga untuk besok lebih kita cari lagi bagaimana model pembelajaran yang menarik buat kalian. Depan. Terima
Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga kita tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Ibu Ivi nggak pakai apa tadi karena sesak juga. Nggak bisa juga ngomong lama-lama kayak ini ya, pakai masker. Kemudian selamat kita ketemu minggu depan dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya laksanakan di dalam kelas sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang. Kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan penuh semangat karena pembelajaran memang dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu berdasarkan minat dan profil belajar siswa. Adapun strategi pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan yaitu 1. Diferensiasi konten dengan mengakses materi sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu dengan mengirimkan video, PPT, buku siswa, kemudian modul tentang materi sejarah yaitu masa reformasi di Indonesia. Yang kedua adalah diferensiasi proses dengan melaksanakan diskusi kelas dengan menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi. Yang ketiga, diferensiasi produk dengan memberikan pilihan dalam menyajikan telaah terhadap tokoh reformasi Indonesia yang sudah dibahas dalam pembelajaran. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan belajar siswa, maka saya mengharapkan siswa saya melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat dan mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dia miliki. Sedangkan pelaksana pembelajaran sosial dan emosional yang saya masukkan di dalam rancangan pembelajaran yang saya buat adalah menggunakan kompetensi kesadaran diri dan kesadaran sosial. Dengan menggunakan teknik yang pertama adalah teknik mengidentifikasi emosi yang saya masukkan di dalam pendahuluan pembelajaran. Sedangkan yang kedua adalah teknik tim Games Tournament yang saya masukkan di dalam proses atau di dalam kegiatan inti pembelajaran. Teknik ini saya gunakan agar siswa saya mempunyai kemampuan untuk bekerja sama, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Sehingga kegiatan pembelajaran sosial emosional ini membuat pelaksana pembelajaran menjadi bersemangat dan aktif. Yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan pembelajaran saat ini adalah dengan adanya kondisi pandemi yang membuat proses pembelajaran diskusi kelompok antar siswa tidak bisa dilaksanakan karena siswa diharapkan selalu menjaga protokol kesehatan di dalam kelas. Sehingga kerjasama kelompok tidak bisa saya gunakan dan saya ganti dengan melakukan diskusi kelas di mana saya sebagai guru dan siswa melakukan tanya jawab atau diskusi kelompok di dalam kelas. Diferensiasi bukan berarti seorang guru harus memenuhi kebutuhan individu muridnya di setiap saat, di setiap waktu. Namun, seorang guru harus mampu menggunakan pendekatan pembelajaran sehingga siswanya menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.